Perintah Perang Dewa Naga Bab 1184-1190. Bab 1184. Sialan. Melihat ini, mata Heidi menjadi lebih dingin. Ini benar-benar merepotkan. Teriaknya. Ringan. Heidi menembak jatuh, dan Yin Zhen segera mengubah arah. Disayangkan. Jarum perak itu sepertinya memiliki mata, meskipun terbelah, jarum itu melesat menuju Heidi dari sudut yang sangat rumit. Kecepatannya cepat. Ini mencengangkan. Sudut yang rumit bahkan lebih mengejutkan. Meskipun Kaisar Hitam adalah kaisar yang kuat, dia terkejut dengan perubahan mendadak ini, dan ada 2 noda darah di wajahnya. Noda darah keluar. Darah menyembur. Bukan hanya itu, tetapi jarum perak aneh jatuh pada murid Tai Sang Fu lainnya di tempat kejadian. Mereka tidak memiliki basis kultivasi dan kemampuan prediksi Heidi. Jarum perak memasuki tubuh sejenak. Dibunuh seketika. Di antara mata Heidi, ada sinar dingin. Wah, kamu benar-benar membuatku marah. Terdengar suara kemarahan. Hatiku lebih intens. Heidi mengeluarkan geraman rendah, dan menyerang dengan keras lagi. Serangan yang mendominasi, seperti tetesan hujan terus-menerus, mendarat di Heidi di depannya. Adegan seperti itu. Itu benar-benar membuat orang-orang di tempat kejadian meledak menjadi seru. Melihat ini, pikiran Ling Tian menjadi semakin tenang. Kekuatan Kaisar Hitam berada di luar imajinasi, dan itu hanya dalam sekejap mata. Datang di depannya lagi, rambut di sekujur tubuh Ling Tian berdiri tegak. Bulu-bulu berdiri. Ling Tian melangkah maju dengan tiba-tiba, mengabaikan luka robek di mulut harimau, memegang tombak naga lagi, dan menyerang dengan pukulan kritis. Untuk sepersekian detik, di tombak naga, ada nyanyian naga yang dalam. Naga itu mengerang. Naga emas kembali terbang ke langit, dan kekuatannya yang besar membuat orang-orang yang hadir merasa lebih tertekan. Terkejut sejenak, tombak naga kemudian menombak Kaisar. Ledakan. Begitu langit meledak, kekuatan besar meledak dari tombak Kaisar, dan Ling Tian memegang tombak naga di tangannya, merasa lebih kuat, meledak ke arahnya. Kekuatan dari keluasan. Sangat mendominasi. Untuk sesaat, Ling Tiandeng merasa tak terkalahkan, dan dalam sekejap mata, tubuh Ling Tian mundur dengan hebat. Oh! Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah Ling Tian menjadi semakin pucat saat ini. Di bawah alun-alun. Melihat ini, Wan Ningxuan semakin cemas. Ayah, haruskah kita bergerak? Kata-kata Wan Kun bahkan lebih rendah. Meskipun dia menghormati Ling Tian, dia tetap tidak berani mengambil risiko di hadapan kepentingan absolut. Dia bahkan mengatakan bahwa saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk mengorbankan kepentingan seluruh keluarga Wan. Lagi pula, begitu penyerangan dilakukan, hubungan antara keluarga Wan dan rumah Taisang dapat digambarkan sebagai musuh permanen dibandingkan dengan banyak kekuatan di Dongzu. Keluarga Wan bahkan lebih tidak berarti, dan itu adalah keberadaan mobil suspensi. Dia tidak berani menyerang rumah Taisang secara langsung. Aku juga tidak punya keberanian. Wan Ningxuan memahami kekhawatiran Wan Kun, dan semburat kemarahan muncul di hatinya. Sialan, bisakah kita melihat Tuan diintimidasi? Jika dia bisa melihatnya, dia pasti bisa berseru. Wan Changchun. Bab 1185. Baginya saat ini, Wan Changchun melihat segala sesuatu di depannya, dan bahkan ada sedikit kesuraman di matanya. Oke, kamu terlalu tinggi. Kamu benar-benar menggertak senior seperti ini. Ketika saya menyampaikan masalah ini kepada tetua Suanmen saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Pikiran Zhuo Changchun jatuh, dan jari-jarinya bahkan lebih misterius serangkaian simbol dimainkan. Ikuti simbol ajaib untuk bermain. Sebuah lingkaran cahaya melintas di depannya. Di atas alun-alun. Ling Tian tidak bisa menerima kekuatan Kaisar, dan menginjak tanah dengan berani, matanya menjadi lebih fokus. Meskipun itu adalah konfrontasi singkat, perasaan robek di tubuhnya terus menyebar. Bahkan pada saat ini, Ling Tian dapat dengan jelas merasakan bahwa kulitnya terkoyak. Darah meluap. Ingat URL. Heidi mendengus dingin. Nak, meskipun kamu adalah sisa dari sekte beracun, hari ini kamu telah membunuh banyak orang di rumah Taisang saya di depan umum. Tetapi Kaisar ini dapat memberi Anda cara untuk bertahan hidup, yaitu, Anda akan melakukannya. Sekarang serahkan ke rumah Taisang. Selama Anda memasuki pintu bagian dalam istana tertinggi,
Kaisar akan berjanji untuk memberi Anda sumber daya kultivasi terbaik. Di masa depan, bahkan jika Anda memiliki keterampilan beracun, di bawah perlindungan kediaman agungku, siapa yang berani menyentuhmu? Kata-kata Kaisar Hei membuat mata semua orang melebar, dan mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Kaisar Hei sebenarnya memberikan kondisi seperti itu. Serius. Itu menakjubkan. Wan Mingxuan bahkan lebih fokus, Tuan, Anda harus setuju, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Ling Tian hanya perlu menganggukkan kepalanya, dan dia akan dapat memperoleh sumber daya yang telah diperjuangkan orang lain seumur hidup. Mata Gui Bufan melebar dalam sekejap, Heidi, apa yang kamu bicarakan? Orang ini. Diam. Heidi melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan ada gelombang udara yang mendominasi dan bergejolak setelah melangkah keluar. Gui Bufan frustrasi dalam sekejap, dan tubuhnya mundur lagi. Keagungan Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, Gui Bufan, meskipun kamu hebat, King Tian di depanmu bahkan lebih baik, kata Kaisar. Titik. Semua orang terkejut. Ini sudah memaksa cabang zaitun ke mulut Ling Tian. Selama Ling Tian mengangguk, dia akan menjadi pemimpin generasi baru istana tertinggi, keberadaan yang paling menarik perhatian, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi tuan muda Supreme Mansion di masa depan. Sementara semua orang terkejut, dengusan dingin terdengar dari tempat kejadian, lelucon. Lelucon. Guntur bergulir. Di antara raungan, banyak kapal udara terlihat terbang di depan mereka. Kapal udara yang padat. Itu juga membawa rasa penindasan yang tak terbatas ke tempat kejadian. Seseorang di tempat kejadian berseru. Lihat, itu adalah pesawat kuil surga. Mengapa kuil surga ada di sini? Kuil surga sudah lama tidak bertanya tentang hal-hal biasa. Mungkinkah apakah karena sisa-sisa sekte beracun? Tidak, lihat lebih dekat, Panji Dewa Surgawi. Aula yang suci. Ibuku, aula yang suci dikirim oleh kuil dari Dewa Surgawi. 9 gerbang mengubah kuil surgawi tidak memiliki andil sebesar itu. Titik. Ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah drastis, bahkan Kaisar Hei mengangkat alisnya. Tianjin Temple, Shengsun Hall. Dia merenung sejenak. Di atas langit tinggi di depan, tiba-tiba ada ledakan paksaan, dan saat paksaan muncul, semua orang melihat seorang lelaki tua dengan jubah indah di bawah langit, jatuh dengan tangan di belakang punggungnya. Orang tua itu kehilangan 1 poin. Tanah bergetar tanpa henti, dan lelaki tua itu menekan keras seperti gunung yang menjulang tinggi, yang lebih lemah di tempat kejadian bahkan berlutut satu demi satu, bahkan yang kuat berkumpul bersama memiliki kecenderungan untuk berlutut. Ling Tian mengerutkan kening, Kaisar, apakah ada kaisar yang kuat lainnya? Heidi melihat orang di depannya, tetapi kulitnya berubah drastis, dan jejak ketakutan muncul di pupilnya, dan dia berseru, kuil surga, guru yang suci, Yao Enli. Saat lelaki tua itu jatuh ke tanah, seluruh lapangan alkimia di rumah Taisang meledak berkeping-keping. Seluruh alun-alun langsung dipindahkan ke permukaan tanah, dan Ling Tian diangkat beberapa langkah di bawah gelombang lagi. Ling Tian berdiri diam sejenak, dan mata Yao Enli menyapu dia. Begitu bibirnya terbuka, dia berbisik, yang patuh akan hidup. Yang tidak patuh akan mati. Bab 1186. Dua pilihan antara hidup dan mati. Hukuman seumur hidup dan mati. Pemaksaan Kaisar menyelimuti seluruh alun-alun, dan semua orang di tempat kejadian tidak berani berbicara, karena takut jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan menarik kemarahan Kaisar ke diri mereka sendiri, yang akan sangat menyusahkan. Ling Tian juga menatap tajam ke arah orang di depannya. Megah. Yao Enli. Bahkan ada begitu banyak orang suci yang kuat. Kuil surga layak menjadi keberadaan terkuat di dunia. Hanya dengan satu perintah, begitu banyak orang kuat dapat dibawa keluar untuk membantu. Bagaimana dengan orang lain? Mengerikan. Ling Tian semakin mengepalkan tinjunya, kekuatannya sendiri, di depan kuil surga, bagaimanapun juga. Terlalu kecil. Hilang akal. Tekad menjadi lebih kuat, dan Yao Enli mendengus pelan di depannya, nak, apakah kamu sudah memikirkannya? Waktu Kaisar terbatas. Selama kata-kata Yao Enli, tim dewa di belakangnya juga terus jatuh. Di hanya beberapa saat, ada sekitar selusin guru suci berdiri di belakang Yao Enli. Ada banyak orang kuat yang berkumpul bersama. Kuil surga. Reputasi yang memang layak. Banyak kekuatan di tempat kejadian, melihat pemandangan di depan mereka,
mau tidak mau tersentak, dan kepanikan di hati mereka semakin kuat. Guru Pusan di platform tontonan bahkan lebih cemas, sial, saya benar-benar tidak, tujuannya adalah untuk Qingtian. Rahasia apa yang ada padanya? Mungkinkah karena kekuatan naga padanya? Sebagai anggota Sekte Buddha, Pusan memiliki banyak buku kuno di Sekte Buddha. Dalam keadaan seperti itu, Pusan juga memiliki pemahaman tertentu tentang urusan kuil surga. Di atas alun-alun, Heidi mendengus pelan, Yao Enli, kamu anak laki-laki tua, tidakkah kamu terlalu memikirkan Tai Sang Fu saya? Kapan giliranmu untuk campur tangan dalam masalah Tai Sang Fu saya? Sebuah pertanyaan. Warna dingin lebih kuat. Temperamen Kaisar Hei tidak takut padanya. Huff. Yao Enli dengan jijik berkata, kedua hitam, kapan giliranmu untuk berbicara tentang masalah Tai Sang Fu, dan kakak laki-lakimu, Bos Bai, belum keluar, kualifikasi apa yang harus kamu tunjukkan dan tunjukkan depan Kaisar. Leng. Mendengus jatuh. Pembunuh. Dengan gelombang lengan panjang Yao Enli, keagungan Kaisar ditampilkan sepenuhnya. Di mata Heidi, ada cahaya dingin, Yao Enli, apakah kamu ingin mati? Mendominasi dan minum dengan ringan. Heidi menekan keluar. Konyol. Yao Enli juga orang kuat dari Yang Mulia. Dia hanya melirik ke samping, lalu mendengus dingin, dan mengangkat tangannya dengan ringan. Gerakan yang tampaknya lambat mengandung kekuatan tertinggi. Apalagi saat ini, gelombang ganas tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Gulung dengan air pasang. Kekuatan besar luar biasa. Ledakan. Saat kedua kaisar bertarung, ledakan kekuatan yang mendominasi meletus di seluruh ruang. Di bawah gelombang ganas ini, dengan mereka berdua sebagai pusatnya, lingkaran gelombang udara kental ditampilkan. Di bawah gelombang udara ini, seluruh tanah banyak tenggelam. Bahkan, tanahnya retak. Asap serigala diaduk sesaat. Semua orang di tempat kejadian merasakan gelombang-gelombang datang. Di bawah air pasang ini, semua orang di tempat kejadian mundur lagi dan lagi. Oh! Para penonton di bawah Juzun langsung terpesona oleh gelombang di depan Kaisar Zun. Juzun berkultivasi seperti semut. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bab 1187. Ini adalah kekuatan Kaisar. Itu hanya gerakan ringan, dan itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika kedua Kaisar bergerak terlepas dari segalanya, itu akan benar-benar berakhir. Aku takut seluruh adegan akan dipindahkan ke tanah. Titik. Di antara diskusi, ekspresi wajah semua orang menjadi lebih mengejutkan. Di Kam Wanjia, Wan Kun langsung menembak, menjaga Wan Mingxuan di belakangnya. Meski begitu, wajah Wan Mingxuan pucat, jika bukan karena tembakan Wan Kun. Di bawah penindasan kedua kaisar, dia takut dia akan terluka parah dalam sekejap. Namun, matanya terus tertuju pada Ling Tian, tidak pernah meninggalkannya sama sekali, dan menghela nafas dalam hatinya, Tuan, apakah Anda masih bisa bertahan? Pada saat ini, Ling Tian juga mengerutkan kening, melihat asap dan debu. Perlahan menghilang di depannya, setelah asap menghilang, keduanya berdiri dengan bangga di alun-alun. Salah satunya adalah Yao Enli. Salah satunya adalah Kaisar Hitam. Di tanah di bawah mereka berdua, sebuah lubang besar muncul, dan keduanya melayang di atas lubang besar. Yao Enli mendengus dingin, hei kedua, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, tetapi kamu telah banyak berkembang. Heidi mendengus pelan. Orang tua, kamu tidak lagi cukup baik. Terakhir kali kita bertemu, kamu bisa mendorongku kembali. Kenapa kamu dan aku terbagi rata sekarang? Mengajukan pertanyaan. Titik. Bahkan lebih menghina. Kulit Yao Enli sedikit jelek, dan dia mendengus dingin, kedua hitam. Sebaiknya Anda tidak mengganggu urusan istana Dewa Langit saya, jika tidak, Anda terlalu tinggi, dan Anda tidak akan menjadi apa-apa selain semut di depan. Aula Kaisar di istana Dewa Surgawiku. Kata-kata Yao Enli terhenti sesaat. Dalam mata. Bahkan lebih dingin. Aula Kaisar. Kekuatan tertinggi kuil Tianshen dan kekuatan apapun dari Tian Waitian tidak berguna di depan Kaisar Zuntang. Setelah mendengar kata-kata Yao Enli, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan napas. Aula Kaisar. Bilah paling tajam dari kuil surga. Ketika Kaisar keluar dari aula, dunia terkejut. Ketika Hei Er mendengar kata-kata Kaisar Zuntang, matanya menjadi lebih memprihatinkan,
Meskipun dia memiliki kepribadian yang berapi-api, dia bukanlah orang bodoh. Kengerian Kaisar Zuntang sudah cukup membuat semua orang merasa takut. Bahkan gelisah. Jika benar-benar karena Lingtian orang-orang di kuil surga benar-benar tersinggung, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Kuil surga. Lagi pula, itu berdiri di langit di luar langit, melampaui Kyushu. Jika ada satu orang yang tidak menyadarinya, itu akan selesai sepenuhnya. Tepat ketika pikirannya jatuh sesaat, ada gelombang lain dari paksaan yang mendominasi di tempat kejadian. Dan saat paksaan itu jatuh sesaat, semua orang di tempat kejadian merasa seolah-olah hati mereka akan keluar. Murid-murid rumah Taisang melihat ke atas, dan mereka berada di kejauhan pada saat ini. Sosok berbaju putih melangkah ke depan. Orang yang datang tak lain adalah Baidi. Baidi keluar. Semua orang terkejut, dan banyak orang di tempat kejadian bahkan berteriak, "Lihat Tuan Istana! Lihat! Tuan Istana! Kaisar Putih!" Yao Enli melihat sosok di kejauhan, dan ada jejak keterkejutan di kedalaman matanya. Aku benar-benar tidak menyangka bajingan ini akan tampil sendiri hari ini. Tuan rumah Taisang. Baidi adalah orang yang sangat berbakat setelah bertahun-tahun, dia dan tidak pernah meninggalkan bea cukai. Bahkan dalam konferensi alkimia biasa, dia tidak punya berita. Muncul hari ini, apa yang kamu inginkan? Itu tidak lebih dari Lingtian. Yao Enli kehilangan akal. Baidi telah datang ke sisi Heidi. Heier dengan hormat berkata, "Saudaraku." Baidi melambaikan tangannya dan melirik Yao Enli, "Kakak Yao, mengapa kamu repot-repot memaksaku? Itu menyakitkan Taisang Fuku dan langit. Bukankah keharmonisan kuil seperti sepotong kecil sampah yang mengumpulkan rasa hormat dan basis kultivasi? Karena kuil surga menginginkannya, maka Kaisar akan memberikannya kepadamu." Kata-kata itu. Dengan sapuan matanya, mata dinginnya langsung tertuju pada Lingtian. Bab 1188. Mendesis. Lingtian juga gemetar hebat di dalam hatinya. Di antara mata Baidi, ada sinar niat membunuh yang lolos. Jelas momen ini. Dalam benak Baidi, dia sudah mengambil keputusan. Di hadapan kepentingan mutlak, yang disebut jenius tidak berharga. Sungguh. Pikiran Lingtian jatuh sesaat, dan Baidi mendengus pelan, "King Tian, saya tidak peduli apakah Anda adalah sisa dari keluarga beracun atau tidak, dan saya tidak peduli mengapa Anda ada di sini. Masalah hari ini, aku tidak perlu peduli padamu." Tapi, mata Baidi tertuju pada pertemuan itu, dan ada kilatan dingin, "Hari ini, kamu harus pergi bersama Kaisar Yao. Ingat alamat situs webnya. Jika tidak, kamu pasti akan mati." Dia melihat semburan cahaya pedang bersinar di seluruh tubuh Baidi, dan cahaya pedang itu mengeras, seperti bilah tajam yang menembus langit, dan di atas bilah tajam ini, ada semburan cahaya dingin. Sangat dingin. Penuh niat membunuh. Para penonton tidak bisa membantu tetapi tersentak, "Ups, hari ini King Tian pasti akan mati." Bahkan jika dia tidak pergi ke kuil surga, Baidi akan menghancurkannya berkeping-keping. Tapi dia pergi ke kuil surga, bagaimana dengan itu? Aku berkata, apakah kamu idiot? Jika dia benar-benar pergi ke kuil Dewa Surgawi, maka pikirkanlah, keberadaan seperti apa kuil Dewa Surgawi itu. Berapa banyak orang yang memasuki kuil dari Dewa Surgawi dapat keluar hidup-hidup. Sungguh sayang sekali orang jenius seperti itu jatuh di sini hari ini. Aku tidak tahu, apa yang terjadi pada orang ini, dia menyinggung begitu banyak kekuatan yang kuat. Saat semua orang berdiskusi, kata-kata Baidi keluar lagi, "Nak, kamu hanya punya satu kesempatan, kamu harus mengambil keputusan, pergi atau mati." Kata-kata Baidi jatuh. Bayangan pedang di sekujur tubuh terangkat. Tampaknya selama Lingtian mengatakan tidak, dia akan membunuh Lingtian dalam sekejap. Melihat ini, Kaisar Hitam menjadi semakin cemas, "Kakak." "Oke." Baidi menggeram, "Kaisar. Ini. Aku sudah mengambil keputusan. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak." Sebuah suara bertanya. Terlebih lagi semua orang yang hadir mau tidak mau bergidik. Heidi juga menggelengkan kepalanya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak ada ruang untuk penebusan bagi kakak laki-laki yang tampak anggun di depannya ini selama dia membuat keputusan. Hanya patuhi. Heidi menggelengkan kepalanya dengan ringan, "Nak, meskipun aku menghargai bakatmu,
karena kamu menyinggung kuil surga dan Yao Enli datang ke sini secara langsung, kamu pergi bersamanya, jangan mencari kematianmu sendiri. Bahkan ada lebih banyak ketidakberdayaan di matanya, wah, orang luar tidak bisa mengubah apa yang kakak putuskan. Kata Heidi. Tekanan Kaisar Putih. Ancaman Kaisar Yao. 3 kaisar berubah menjadi langit. Pada adegan seperti itu, Ling Tian tertawa dengan suara rendah, kediaman Taisang sangat mudah untuk berperilaku. Tidak apa-apa ingin kursi ini pergi, dan kursi ramuan Yunsuan juga harus diambil. Lihat tujuan dari rapat. Titik. Itu tidak lebih dari karena rumput awan yang mendalam. Jika seseorang tidak bisa mendapatkan rumput awan yang mendalam, maka semua ini tidak ada artinya. Baidi dengan jijik berkata, Dumen masih muda, tapi dia juga ingin mendapatkan Yunsuan Chao, bukan? Heh. Ling Tian terkekeh, mengapa rumah Taisang tidak berbicara ketika Anda menghadiri pertemuan? Bagaimana dengan orang-orang beracun yang dilatih oleh rumah Taisang Anda? Mungkinkah ini yang disebut kekuatan? Pengganggu besar. 3 suara bertanya. Bahkan lebih menghina. Baidi mendengus pelan, King Tian, katakan saja padaku, kamu pergi atau tidak pergi. Dia mendengus dingin. Jianmang dingin. Jelas, jika Ling Tian mengatakan tidak, dia bisa langsung musnah. Adegan seperti itu benar-benar konyol. Melihat ini, Ling Tian tidak bisa menahan cibiran lagi, wah, Maha Guru yang penyayang dan penyayang, karena Anda mengatakan itu, bukankah saya harus berterima kasih? Kata Ling Tian. Titik. Pria dingin lebih tebal. Orang-orang di tempat kejadian bahkan lebih terkejut, ya Tuhan, apa sebenarnya yang ingin dilakukan King Tian? Apakah dia tidak ingin mati? Selama dia menganggukkan kepalanya, hari ini dapat dianggap tidak terjadi apa-apa. Titik. Semua orang berkata. Ling Tian semakin tertawa, tidak ada yang bisa merencanakan jalan untukku, bahkan jika para dewa datang, itu akan sama. Leng-leng. Jatuh. Ling Tian menginjak tanah, dan dengan Ling Tian di tengah, gelombang udara kental melonjak. Gelombang udara. Naga emas kembali. Mengikuti gelombang naga emas, pedang dan tombak terbang di depan Ling Tian. Gemuruh. Pisau dan tombak ditancapkan terbalik, dan ledakan paksaan yang mendominasi menyebar dari tempat kejadian. Saat paksaan menyebar, mata Heidi semakin terfokus, nak, sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Bab 1189. Ling Tian memegang tangannya, saya selalu ditemani oleh Dewa Kematian di sepanjang jalan. Jika ada sedikit kesulitan, biarkan saya mundur. Apa yang dibicarakan forum ini tentang menyelamatkan istri dan anak perempuan? Bagaimana haruskah aku menghadapi istriku? Wanita. Apakah kamu menginginkan hidupku? Aku khawatir kamu tidak layak. Leng-leng. Di bawah kaki Ling Tian, beberapa bayangan naga muncul. Naga emas mendominasi. Naga darah itu dingin. Naga hitam tenang. 3 naga membentang di langit, dan Ling Tian seperti dewa perang, kekuatannya berlipat ganda di sekujur tubuhnya. 3 naga. Yao Enli. Bahkan lebih terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia gemetar hebat, nak, kamu telah mengumpulkan kekuatan 3 naga. Ternyata, kekuatan ketiga naga telah berkumpul padanya. Kuil Dewa Surgawi telah mencari dengan keras selama 100 tahun, tetapi tidak pernah menemukan satu naga pun. Tembakan Ling Tian adalah 3 naga. Itu sungguh mengerikan. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati Yao Enli, nak, bagaimanapun juga, kamu harus kembali dengan Kaisar hari ini. Kekuatan naga hanya bisa menjadi milik kuil surga. Kata-kata itu jatuh. Kuat. Mendengar ini, Ling Tian tertawa terbahak-bahak, memegang tombak naga dengan kedua tangan. Pisau panjang kirin. Dengan tebasan pedang, dia mendengus dingin dan berkata, anjing tua, aku ingin aku kembali bersamamu. Ini mimpi, kecuali aku kembali dengan tubuhku. Mendesis. Mendesis. Mendengar kata-kata Ling Tian, semua orang di tempat kejadian terkejut, dan menatap Ling Tian dengan tidak percaya. Si Jiao mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ada riak di matanya yang indah, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Ling Tian. Titik. Kuat. Tidak diragukan lagi, dia mencoba untuk mati. Sebelum si Jiao bisa berpikir terlalu banyak, Baidi mendengus pelan, para gangster beracun, orang-orang Dongzu, semua orang mendapatkannya dan menghukum mereka.
Jika Anda ingin menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menggoyahkan martabat istana tertinggi saya, Anda harus memiliki kesadaran jatuh. Leng Leng Luo. Baidi tidak menahan tangannya, dia melambaikan tangannya yang besar, dan bayangan pedang di sampingnya keluar. Suara mendesing. Pedang bayangan gila. Niat membunuh. Ling Tian mendengus pelan, mendarat di tanah dengan satu langkah, dan menyapu pisau unicorn di tangannya, pedang yang mendominasi membawa sinar cahaya perak. Gemuruh. Pedang vs pedang bayangan, adegan itu penuh dengan ledakan yang mengejutkan. Melihat pemandangan seperti itu, Yao Enli semakin berseru, 4 naga, itu adalah kekuatan 4 naga. Di pisau panjang ini, juga ada kekuatan naga. Tanda tanya. Lihat serigala-serigala bubar di depan. Di dalam asap serigala, sesosok tubuh mundur beberapa langkah. Itu Ling Tian. Sosok Ling Tian mundur, dan tombak naga menghantam tanah, menyeret sosoknya dengan paksa. Baidi mendengus dingin, menghormati semut, tetapi juga ingin mengguncang keagungan langit. 1 pisau lagi. Ambil. Milik. Anjingmu kehidupan. Mendengar ini, Ling Tian semakin tersenyum, anjing tua Baidi, kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Dia mendengus dingin. Tombak naga. Pisau panjang masing-masing horizontal. Ling Tian membuka bibirnya dengan ringan, maju selangkah, dan bersenandung dengan berani, 1 pisau masuk, 1 pisau kembali, aku hanya punya 1 pisau, siapa yang berani memblokir pisau itu? Aku akan membunuh jika aku masih hidup, dan aku akan membunuh jika aku mati. Titik. Kata-kata itu jatuh. Sapu dengan pisau panjang. 1 langkah lagi. Kata-kata yang kuat dimulai, dunia ini kacau dan tidak mungkin, keagungan raja ada di sini. Titik koma. Jatuh hitam dan putih, ikuti bayang-bayang. Tombak naga berayun. Sekaligus. Di wajah Ling Tian, lapisan topeng emas dan perak tampak aneh. Antara salib emas dan perak. Seperti naga. Seperti Lin. Long Lin Qi. Maniak kekuasaan. Itu benar. Penguasa istana naga. Membunuh Tathagata. Turunlah ke dunia fana. 1190. Mendesis. 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 Ada semburan napas dingin dari kerumunan di tempat kejadian, dan mata mereka memandang Ling Tian di depan mereka bahkan lebih mengejutkan. Ya Tuhan, apa yang dilakukan ini? Apakah dia benar-benar ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan itu? 3 kaisar besar di depanmu. Bukankah ini mimpi orang bodoh? Dia hanya mengumpulkan rasa hormat, bahkan jika dia ingin melawan 3 orang suci agung, itu sudah sangat enggan, dan sekarang dia melawan 3 kaisar besar. Apakah kamu benar-benar membenci dirimu sendiri karena hidup terlalu lama? Itu terlalu menakutkan. Tidakkah dia pikir dia bisa keluar hidup-hidup? Titik. Semua orang merasa bahwa Ling Tian sedang mencoba untuk mati Mingxuan bahkan mengepalkan tinjunya, tersipu, Tuan King Tian, Anda. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Tian akan menghadapi 3 kaisar yang kuat dengan cara ini saat ini. Jalan buntu. Tidak ada jalan hidup. Tepat ketika Wan Mingxuan berpikir seperti ini, Yao Enli mendengus dengan tangan di belakang punggungnya, nak, kamu harus memikirkannya. Akan sangat tidak bijaksana bagimu untuk melawan 3 kaisar agungku dengan kekuatanmu sendiri. Pilih. Demi perlindungan tubuh 4 naga Anda, kaisar ini dapat memberi Anda kesempatan. Selama Anda kembali ke kuil surga bersama saya, itu akan menjamin bahwa Anda tidak akan mati, dan Anda akan dapat memasuki batin gerbang kuil surga di masa depan. Belajarlah dariku. Titik. Keterampilan tertinggi dari kuil surga. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, kamu akan tetap menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia. Yao Enli kata-kata semakin mengejutkan penonton. Cabang zaitun dari kuil surga. Apakah Anda menyerah begitu saja? Sungguh. Begitu semua orang memikirkannya, mereka mendengar Ling Tian terkekeh, apakah ini undangan istana Dewa Surgawi untukku? Sayangnya. Ling Tian menggelengkan kepalanya, aku tidak punya banyak waktu. Di kamarku hati, masih banyak hal yang harus dilakukan, dan aku tidak bisa berhenti. Jangan bicara tentang 100 tahun, bahkan sehari, aku tidak ingin menunda. Kata-kata itu jatuh. Dengan pedang horizontal dan tombak, wajahnya tegas, dan dia bersenandung pelan, ayo bertarung. Gila. Postur Ling Tian seolah-olah dewa perang turun, wajah Yao Enli berubah,
dan sinar dingin muncul di matanya. Nak, karena kamu ingin mati dengan sepenuh hati, aku akan membantumu. Leng Leng Luo. Titik. Angkat tanganmu. Segera di tempat kejadian, paksaan tanpa batas meletus lagi di bawah paksaan yang mendominasi ini. Orang-orang di depan merasa hati mereka semakin bergetar. Bahkan ada beberapa orang lemah di tempat kejadian yang hampir berlutut dengan keras. Di muka pria dingin lebih tebal. Bahkan dalam keadaan seperti itu, hati setiap orang tiba-tiba bergetar begitu kuat. Orang ini, jika dia ingin mati, jangan melibatkan kami. Kami tidak ingin mati. Mungkinkah? Ketika semua orang berpikir seperti ini di dalam hati mereka, ada kebencian yang tak terhitung jumlahnya di wajah mereka. Ling Tian juga mengangkat alis pedangnya, dan ada cahaya dingin di matanya. Kalau begitu, ayo bertarung. Kata-kata itu jatuh. Ling Tian tiba-tiba melangkah maju. Menghadapi pria yang begitu kuat, dia hanya bisa menyerang lebih dulu. Pisau panjang kilin dengan berani ada di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas ke depan, di atas pisau panjang kilin. Ada ledakan kekuatan yang mendominasi. Dengan dominasi muncul. Di mata semua orang, ada juga sedikit kejutan, seolah-olah mereka tidak menyangka Ling Tian bisa menggunakan kekuatan sebesar itu. Di mata Yao Enli. Bahkan lebih apresiatif, tidak buruk, tapi sayang. Sayang sekali. Yao Enli mengangkat tangannya dengan ringan, dan segera ada kekuatan isap yang sangat besar di bawah telapak tangannya, dan di bawah kekuatan yang sangat besar ini, sebuah pusaran terbentuk di atas telapak tangannya. Pusaran besar. Berisi kekuatan yang menakutkan, sepertinya bisa mengobrak-abrik ruang. Pisau panjang di tangan Ling Tian mengeluarkan semburan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan horor bisa menyapu. Menuju pusaran dengan gila-gilaan. Yao Enli mengerutkan kening, sombong. Tanda seru. Dengan tekanan tangan besar yang tiba-tiba, kekuatan yang kuat turun secara dominan di telapak tangannya.